Halo manhwa lovers, balik lagi di channel No Name Manhwa, tempatnya bercerita nemenin waktu makan kalian. So, di video kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Dominations One Sword part kedua. Yang belum nonton part satunya, yuk ditonton dulu agar sinkron ceritanya. Linknya ada di deskripsi. Oke, di chapter sebelumnya, Xuan bertarung dengan Nona An yang menimbulkan sebuah ledakan. Hal tersebut pun membuat adiknya Xuan, Linger, kepanikan. Namun tanpa diduga, Xuan tidak sengaja menopang telapak tangannya di posisi yang tidak seharusnya disentuh. Guess, yang ketika itu Nona An akan langsung menyepak Xuan. Maafkan aku, Nona An. Aku nggak sengaja, Redis, kata Xuan. Kakak, kau nggak apa-apa kan? Kata Linger sambil memeluk kakaknya. Tenang, kakak ini jago. Kau nggak perlu khawatir, jawab Xuan. Setelahnya, Nona An memberikan sebuah liontin giok ke Xuan, yang mana liontin giok tersebut untuk akses masuk ke Akademi Changhu di ibu kota kekaisaran. Nah, karena Xuan ini sudah dianggap pengkhianat di keluarganya, dia pun menerima giok itu dan ingin masuk Akademi Changhu. Di malam harinya, terlihat Yelang sangat frustrasi, depresi bercampur gejolak amarah yang ingin membalaskan dendam karena kekalahannya siang tadi. Ini belum berakhir, Xuan. Lihat saja kau nanti. Aku Yelang orang yang akan membalaskan dendam 10 kali lipat, kata Yelang. Namun tiba-tiba lehernya tersayat, yang ternyata Xuan datang dan menggorok lehernya hingga mati. Kejadian itu pun dilihat Nona Ana dari atap rumah beserta satu orang misterius bernama Pak Ling Tua. 3 hari kemudian, terlihat Xuan dan adiknya menaiki kuda berkaki api menuju ke ibu kota kekaisaran. Di saat itu juga, Mbak Master muncul tiba-tiba di samping Xuan yang membuat Xuan terkaget. Kok bisa Mbak Master keluar dari dunia cincin? Dalam batin Xuan. Ketika itu juga, Xuan penasaran ingin menyentuh Mbak Master karena takut ini adalah hantu. Lagi-lagi, target sentuhannya bukan lain bukan main, langsung gunung kembar Mbak Master coy. Melihat tangan Xuan seperti itu, Mbak Master pun sedikit kesal dan berkata, "Gerak sedikit lagi tanganmu. Lihat aja nanti apa yang akan aku latih kepadamu." Kemudian, Mbak Master memberitahukan bahwa segel kedua menara sudah terlepas, sehingga itu membuat Xuan bisa celaka. Tapi ada satu cara untuk mengatasinya, yaitu menemukan jalan jauh. Sambil keringat dingin, Xuan berkata, "Aku juga cemas, Master. Tolong beritahu aku cara menemukan jalan jauh itu." Mbak Master pun malah nanya balik, "Aku juga ingin tahu apa yang kamu inginkan." Tak berapa lama Xuan dan adiknya tiba di kota Xiansang. Ketika itu, Xuan telah menjual kuda berkaki api ke penjual dengan harga 500 koin emas untuk shopping-shopping. Ketika lagi shopping-shopping, Mbak Master menyuruh Xuan untuk membeli cincin berwarna ungu di kios sebelah kiri Xuan tanpa banyak tawar-menawar. Xuan langsung membelinya, namun datang seorang wanita yang ingin membeli cincin tersebut dengan harga 2 kali lipat dari harga yang Xuan beli. Linger pun tak terima wanita itu maunya nyerobot begitu saja. Sambil berteriak, "Siapa yang berani meneriakiku?" Toleh wanita itu ke belakang. Ketika dia melihat sumber teriakan itu, wanita tersebut langsung terkesima, terpesona akan kecantikan dari Linger. Dan tanpa dirubah, wanita tersebut memberikan Linger sebuah giok hangat api surgawi. Wanita itu pun juga tidak jadi membeli cincin tadi demi Linger. Dan tiba-tiba wanita tersebut menghilang. Kemudian, Mbak Master pun muncul dan memberitahu ke Xuan bahwa wanita itu bukan orang jahat. Dan giok yang ia berikan Linger tersebut berguna untuk meringankan penyakitnya Linger. Ternyata, wanita tadi berteleportasi ke gang sempit di pinggiran kota. Ada juga seseorang tengah berlutut dan memanggil wanita itu dengan sebutan Master Pedang Surgawi. Setelahnya, Xuan mempelajari teknik pedang bernama Jalan Pedang di dunia cincin. Ketika itu, Mbak Master mengembalikan cincin yang sudah Xuan beli tadi. Dan cincin tersebut sudah nembak Master isi kekuatan, yang mana kekuatannya itu adalah bisa mengeluarkan guntur dan kilat. Tapi hanya bisa digunakan 5 kali saja. Wih, Mbak Master keren. Gimana kalau kita jualan batu akik aja nah Mbak Master? Biar banyak duit kita, kata Xuan. Terserah, pergi sana, kata Mbak Master kesal karena disuruh jualan batu akik. Setelahnya, Xuan dikeluarkan paksa dari dunia cincin sama Mbak Master. Tak berapa lama, Xuan mendengar suara adiknya yang sedang diganggu seseorang. Benar saja, Linger diganggu pria tua mesum. "Kakak, tolong aku," kata Linger. Xuan pun tanpa basa-basi, dengan dasnya menendang perut pria mesum itu. Sontak pria mesum itu berteriak, "Kau siapa? Apa kau bosan hidup? Berlutut kepadaku sekarang, nanti aku akan biarkan kau pergi,"
kata pria mesum itu mengancam. Apa? Ngomong lagi putus nanti leher kau ini, kata Xuan menodongkan pedangnya. Yang akhirnya pria tersebut berteriak minta tolong. Tak berapa lama, para penjaga berdatangan dan mengepung Xuan. Para penjaga tersebut adalah penjaga di kapal awan abadi, dan Xuan saat ini berada di kapal itu, yang bertujuan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Dan kapal ini ada sebuah aturan, yang mana dilarang untuk bertarung. Makanya Xuan ingin ditangkap. Namun tiba-tiba datang seorang wanita menyelamatkan Xuan dan menyuruh para penjaga itu untuk menangkap pria mesum tadi. Nah, wanita ini bernama Han Xiang Meng. Dia selaku kapten di kapal ini. Kita panggil Kapten Meng saja, ya guys ya. Kapten Meng yang menyelamatkan Xuan tadi bukan tanpa alasan. Karena dia melihat Xuan bisa mengeluarkan pedang dari telapak tangannya, yang menandakan bahwa itu seseorang kultivator pedang. Dalam artian lain, bisa disebut orang kuat lah. Makanya, dia menyelamatkan Xuan. Terlebih lagi, Kapten Meng memberikan Xuan perlakuan khusus, yaitu memberikan Xuan kamar VIP secara gratis. Kemudian, Xuan dan adiknya dibawa ke kamar VIP itu. Benar saja, Linger langsung berlari mencoba kasur empuknya. Kakak ini lembut banget, kata Linger. Adikku, apa itu benar sangat lembut? Kakakmu juga ingin mencoba itu. Setelah mencoba kasur itu, Kapten Meng juga menawarkan makanan yang enak. Ya, tanpa pikir panjang, Xuan langsung mukbang makan selahap-lahapnya. Kapten Meng yang melihat Xuan seperti itu, langsung berkeringat dingin dan bergumam. Tidak pernah makan enak ya orang ini. Setelahnya, Kapten Meng pamit pergi. Ketika Kapten Meng tutup pintu, pria tua sudah menunggunya lalu berkata, jika menempatkan mereka di ruang VIP, nanti tetua gua akan marah loh. Enggak apa-apa, justru itu yang aku inginkan, lah kata Kapten Meng. Lalu dia juga mengatakan, hal ini bisa membantu kita untuk menyingkirkan tetua Gu. Keesokan paginya, Linger melihat pegunungan dari atas kapal terbang. Tiba-tiba datang anak yang sangat sombong. Yah, kebiasaan anak ini memamerkan baju bagus yang ia kenakan. Terus pamer giok mahal, dan pamer kalau bapaknya seorang pengusaha dari kota Xiansang. Tapi Linger enggak terlalu wow mendengar perkataan anak itu, dan dia berkata bahwa dirinya hanya memiliki seorang kakak. Ketika bocah itu melihat kakaknya Linger, "Wart ayah, aku ingin punya kakak," kata anak itu sambil merengek. Tendang pintu. Setelahnya, di kamar Kapten Meng, benar kata Pak Tua waktu itu kalau tetua Gu akan marah jika mengetahui Kapten Meng menempatkan Xuan di kamar VIP. Apa maksudmu menempatkan remaja yang tidak disebutkan namanya itu di kamar VIP? Bahkan dia itu berumur belasan tahun. Tanya tetua Gu. Oh, tetua Gu, orang itu pendekar pedang hebat. Jadi enggak masalah dong, kata Kapten Meng. Tetua Gu semakin emosi. Kemudian tetua Gu pergi ingin melihat Xuan. Dan benar saja, Xuan langsung dimarah-marah, dicaci maki. Mendengar hal itu, tentu Xuan tak terima. Dia pun berkata, dari sini aku tahu sifat asli kalian. Dan aku tak peduli dengan kamar VIP-mu itu. Tiba-tiba para penjaga menyerang. Tapi mereka akan menyerang Linger terlebih dahulu. Gadis kecil, kau yang akan mati duluan. Linger! Teriak Xuan. Tiba-tiba muncul pedang yang berukuran lebih besar dari kapal. Orang-orang menyebutnya itu kemurnian hati pedang. Sontak penjaga yang menyerang Linger kaget dan tanpa babi bu, langsung Xuan tendang penjaga itu keluar kapal. Anak sombong pun bertanya pada ayahnya, "Lesan apa itu kemurnian hati pedang, ayah?" "Luas, hanya ada satu master pedang di seluruh negeri yang ini. Dan anak itu memilikinya, yang berarti masa depannya cerah," jawab ayahnya anak sombong. Kemudian, tetua Gu mengeluarkan kekuatannya, dan tiba-tiba ada seorang penjaga yang melapor ke Kapten Meng bahwa tetua Gu dalam bahaya. "Ini waktu yang tepat aku turun tangan," kata Kapten Meng. Dan benar saja, Xuan dengan mudah mengalahkan tetua Gu. Ketika Xuan ingin mengakhirinya, Kapten Meng datang menghentikan Xuan. Namun, Xuan mencekiknya karena dalam kamus hidup Xuan, berani mengganggu adikku berarti siap menemui Raja Neraka Jahanam. Seketika muncul ledakan ki yang membuat tetua Gu tewas tanpa tersisa sehelai rambut pun. Kemudian datang seorang dari atas langit menaiki angsa terbang. Ya, dia seorang wanita yang mengaku sebagai penindas abadi yang mabuk. Hedeh, panjang bener. Nah, sebut aja Mbak Penindas ya. Karena kedatangan Mbak Penindas ini, ayah anak sombong itu pun memohon untuk memaafkan Xuan. Nama ayah anak sombong itu adalah Tuan Lu. Dia orang baik. Namun, Mbak Penindas mengancamnya berkata, "Aku Mbak Penindas abadi yang mabuk. Jika kau tak suka keberadaanku di sini, sini bertarung denganku." Oke, bersambung ya guys ya.
Jadi sampai sini dulu part 2-nya. Semoga kalian tetap suka dengerin Mimin cerita. Untuk update part 3-nya, Mimin usahakan dalam waktu dekat ini. Jangan lupa, bantu Mimin untuk ngembangin channel ini. Dengan bantu like, subscribe, dan share-nya guys. See ya!